Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Bu. Pagi juga Bu. Oke, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu. Oke, alhamdulillah sehat ya, baik ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa ya. Tata nama senyawa, tapi sebelum itu, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai masuk ke materi ya, saya mau bahas soal latihan minggu lalu. Tentukan zat pengoksidasi atau oksidator dan zat reduksi atau reduktor hasil oksidasi, hasil reduksi dari persamaan kimia berikut gitu ya. Ini punyanya siapa ini? Joanna Sailendia ya, punya Joanna. Oke, kita akan bahas. Yang pertama yaitu CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O ya. Di sini H-nya kan plus 1 ya, plus 1 kali 4 berarti plus 4, harus sama dengan 0, maka C-nya adalah min 4. Kemudian O2-nya adalah unsur bebas, berarti biloknya 0. CO2-nya adalah min 2, berarti min 2 dikali 2 min 4, harus sama dengan 0, berarti plus 4 ya, berarti C-nya plus 4. Kemudian O-nya min 2, H-nya plus 2, harus sama dengan 0, plus 2 bagi 2 adalah plus 1. Kita lihat yang C di sebelah kiri dengan C yang di sebelah kanan, min 4 ke plus 4, berarti naik, berarti oksidasi ya. Berarti reduktornya adalah CH4, kemudian hasil oksidasinya adalah CO2. Kemudian O2 di sebelah kiri dengan O di sebelah kanan. O di sebelah kiri biloknya 0, di sebelah kanan biloknya min 2, berarti turun. Kalau turun berarti reduksi, berarti oksidatornya adalah O2, kemudian hasil dari reduksinya adalah H2O. Oke, selanjutnya 2Ca plus O2 menghasilkan 2CaO. Ca-nya di sini biloknya plus 2, kemudian O itu adalah biloknya 0. Kok ini Ca-nya plus 2? Harusnya berapa ini? Ini unsur bebas ya. Kalau unsur bebas berarti biloknya 0. Nah, 0 ya. Kemudian CaO. O-nya adalah min 2, Ca-nya plus 2. Berarti Ca ke CaO ini adalah 0 ke plus 2 berarti naik. Berarti oksidasi. Berarti reduktornya adalah Ca. Kemudian O di sebelah kiri dengan O di sebelah kanan turun ya. 0 ke min 2 berarti reduksi. Berarti oksidatornya adalah O2. Kemudian hasil oksidasinya sama ya, CaO. Hasil oksidasi dan reduksinya sama, CaO. Berarti namanya reaksi apa kalau misalkan hasilnya sama? Ada yang tahu reaksi apa? Joanna, reaksi apa ini? Yang B. Iya Bu. Namanya reaksi apa ini? Kalau hasilnya sama, hasil oksidasi dan reduksinya sama, berarti namanya reaksi apa? Reaksi Apa? Disproporsionasi atau konproporsionasi?
Reaksi apa ini? Yang lain ada yang tahu? Disproporsionasi, Bu. Kebalik nggak? Proporsionasi, Bu. Kan proporsionasi, Bu. Betul, reaksi konproporsionasi ya. Konproporsionasi ya, karena hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama, berarti reaksi konproporsionasi. Kemudian yang C. Yang C itu 2KOH plus BR2 menghasilkan KBr plus KBRO plus H2O. Kita lihat K di sebelah kiri dengan di sebelah kanan sama. O di sebelah kiri dengan di sebelah kanan sama. H di sebelah kiri dengan H di sebelah kanan sama. Yang beda di sini adalah BR. BR2 biloxnya 0. Kemudian KBR. K-nya plus 1 berarti harus sama dengan 0, berarti BR-nya min 1. KBRO, O-nya adalah min 2, K-nya adalah plus 1. Harus sama dengan 0, berarti BR-nya adalah plus 1. Berarti BR-nya plus 1. Kita lihat BR2 ke KBR min 1 berarti turun. Kalau turun berarti reduksi. Berarti oksidatornya adalah BR2. Hasil reduksinya adalah KBR. Kemudian BR2 ke KBRO 0 ke plus 1 itu naik ya. Berarti oksidasi. Berarti reduktornya BR2. Hasil oksidasinya adalah KBRO. Berarti namanya reaksi apa? Disproporsionasi. Disproporsionasi. Proporsionasi ya. Karena apa? Sini oksidator dan reduktornya sama ya. Berarti namanya reaksi disproporsionasi. Selanjutnya adalah yang D. O-nya adalah min 2 harus sama dengan 0, berarti Ni-nya adalah plus 2. H2-nya unsur bebas, jadi biloknya 0. Ni-nya unsur bebas, jadi biloknya 0. Kemudian O ini adalah min 2, harus sama dengan 0, berarti plus 2. Plus 2 dibagikan 2, berarti plus 1. Kita lihat Ni di sebelah kiri dengan Ni di sebelah kanan. Ni di sebelah kiri plus 2 ke 0, turun, berarti reduksi. Berarti oksidatornya adalah Ni, hasil reduksinya adalah Ni. Kemudian H2 di sebelah kiri biloknya 0, H2 di sebelah kanan plus 1, berarti naik, berarti oksidasi. Berarti reduktornya adalah H2, hasil oksidasinya adalah H2O. Selanjutnya adalah yang E. C2H4 plus 3O2 menghasilkan 2CO2 plus 2H2O. K-nya kan plus 1 ya, plus 1 kali 4 berarti plus 4, harus sama dengan 0 berarti min 4. Min 4 dibagikan 2 berarti min 2. Bilox O itu adalah unsur bebas berarti 0. O-nya itu adalah min 2, dikalikan 2 min 4, harus sama dengan 0, berarti plus 4. O-nya min 2, berarti plus 1. Kita lihat C di sebelah kiri dengan C di sebelah kanan, min 2 ke plus 4 berarti naik. Kalau naik berarti oksidasi, berarti reduktornya adalah, oh ini ditulis semuanya ya, Joanna, C2H4, jangan C2 aja. Nah, jadi reduktornya adalah C2H4, kemudian hasil oksidasinya adalah CO2. Kemudian yang reduksi ini 0 ke min 2 ya, turun. Berarti oksidatornya adalah O2, hasil reduksinya adalah H2O. Selanjutnya adalah AS plus NO3- menghasilkan ASO4- plus NO. AS-nya unsur bebas, berarti biloknya 0. O-nya adalah min 2 dikali 3 berarti min 6, harus sama dengan min 1 berarti plus 5. Berarti bilok N adalah plus 5. O-nya min 2 kali 4 berarti min 8, harus sama dengan min 3 berarti di sini plus 5 ya. Joanna plus 5 ya, ini kok plus 2? Iya, Bu. Nah, salah ya. Plus 5 ya harusnya. Kemudian O-nya min 2. Min 2 harus sama dengan 0 berarti plus 2. Nah, benar plus 2. Kita lihat AS di sebelah kiri dengan AS di sebelah kanan. 0 ke 5 berarti naik. Kalau naik berarti oksidasi. Berarti reduktornya adalah AS. Kemudian NO3, N di sebelah kiri plus 5, N di sebelah kanan adalah plus 2. Berarti turun. Berarti reduksi. Berarti oksidatornya adalah NO3-,
hasil reduksinya adalah NO, hasil oksidasinya adalah ASO4 3-. Selanjutnya adalah Al2O3 menghasilkan Al plus O2. O-nya min 2 kali 3 berarti min 6, harus sama dengan 0 berarti plus 6, plus 6 dibagikan 2 jadi plus 3. Al-nya biloknya 0 karena unsur bebas, O2 juga biloknya 0 karena unsur bebas. Jadi Al di sebelah kanan plus 3 ke 0 berarti turun, reduksi. Berarti oksidatornya adalah, ini juga sama. Al2O3 ditulis semuanya, Al2O3. Berarti reduksinya adalah Al. Kemudian min 2 ke 0 naik ya, berarti oksidasi atau reduktornya adalah bukan O3 berarti kan Al2O3. Ini juga sama Al2O3. Berarti hasil oksidasinya adalah O2. Oke. Ada lagi? Oh, masih ada ya. Oh, yang H ini. Yang H, O-nya min 2 kali 2 berarti min 4, Ca-nya adalah plus 2, harus sama dengan 0, berarti oh ini harusnya berapa? Harusnya plus 2 ya? Plus 2 ya? Benar nggak? Kemudian H-nya plus 1, Cl-nya min 1, Cl-nya min 1 kali 2 berarti min 2, karena min 2 harus sama dengan 0, berarti plus 2, O-nya min 2, berarti plus 2, berarti H-nya adalah plus 1, O-nya min 2 kali 2 berarti min 4, harus sama dengan 0, berarti plus 4. Bener nggak ini? Ada yang salah nggak? Ca di sebelah kiri dengan Ca di sebelah kanan plus 2 sama plus 2. O-nya min 2, O-nya min 2. H-nya plus 1, H-nya plus 1. Kemudian Cl-nya min 1, Cl-nya min 1. CaCO2. Di sini C-nya adalah plus 4, di sini plus 4. Ini benar, ini CaCO2. Itu CaCO3 ya. Oh, Iya, Bu, CO3. CaCO3. Oh, pantesan. Min 2 kali 3 berarti min 6, berarti ini plus 4. Plus 4, benar ya, berarti ya. Nah, karena tidak ada perubahan, berarti apa ini? Bukan reaksi redoks, gitu ya. Karena tidak ada yang naik biloksnya, tidak ada yang turun juga, berarti bukan reaksi redoks. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Untuk ini ya, nih, kalau ini berarti harus ditulis semua, jangan ditulis Al-nya aja atau O-nya aja. Jadi ini harus ditulis sama senyawanya, berarti oksidatornya adalah Al2O3, reduktornya adalah Al2O3. Karena nggak ada nanti jawabannya kalau misalkan seperti ini. Ini juga sama. Reduktornya berarti C2H4, bukan C2 aja. C2H4 ditulisnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya masuk ke materi. Oke, materi kita hari ini tentang tata nama senyawa ya. Nah, kenapa sih kita harus memberikan nama ya pada suatu senyawa? Karena para ahli ilmuwan itu banyak sekali menemukan senyawa-senyawa baru sehingga untuk membedakan satu dengan yang lainnya maka harus diberikan penamaan ya. Nah, untuk penamaannya di sini sudah diatur oleh Badan Internasional UPEC ya, sini International Environmental Applied Chemistry, di mana tata nama itu sendiri ada senyawa anorganik, kemudian ada tata nama senyawa organik. Nah, untuk tata nama senyawa anorganik, di sini ada senyawa kovalen biner, ada senyawa ion, ada asam, ada basa, ada juga garam ya. Kita akan bahas satu persatu.
Untuk tata nama senyawa kovalen biner. Nah, namanya juga senyawa kovalen berarti apa? Nah, ikatan yang terbentuk antara non-logam dengan non-logam. Ini ya, non-logam dengan non-logam. Lalu apa itu senyawa biner? Nah, senyawa biner ini adalah senyawa yang hanya terdiri dari 2 atom unsur. Kita lihat aturan yang pertama. Unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan, di sini ada B, Si, Cs, As, Pn, H, S, I, Br, Cl, Of ya. Nah, itu berarti yang paling depan itu yang paling ditulis lebih dulu. Contoh di sini adalah NH3. NH3 ditulisnya bukan H3N. Nah, karena N-nya lebih dulu dibandingkan dengan H. Kemudian ada lagi H2O, bukan OH2. Karena H duluan ya daripada O. Gitu ya. Ini adalah aturan yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk nama senyawa itu dia nama non-logam ditambahkan dengan nama non-logam plus akhiran ida. Atau nama unsur pertama diikuti nama unsur kedua plus akhiran ida. Contoh di sini adalah HCl. HCl berarti H-nya adalah unsur pertama, Cl-nya adalah unsur kedua. H itu kan hidrogen, nah Cl-nya klor, tambahkan ida, gitu ya. Jadi hidrogen, klorida. Kemudian H2S, H-nya adalah hidrogen, S-nya adalah sulfur, tambahkan ida, jadi sulfida, gitu ya. Ini untuk senyawa kovalen biner. Lalu bagaimana kalau bukan senyawa kovalen biner atau bukan senyawa biner? Nah, kalau misalkan bukan, maka harus tambahkan angka indeks dalam bahasa Yunani. Kalau 1 itu mono, kalau 2 di, kalau 3 itu tri, kalau 4 tetra, 5 itu penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, kalau indeks 1 atau mono itu di depan tidak perlu disebutkan. Contoh di sini adalah karbon monoksida. Jadi bukan monokarbon monoksida ya. Mononya nggak boleh ditulis gitu ya. Kecuali kalau di baris kedua karbon monoksida. Tapi kalau di depan nggak usah. Karena kalau misalkan di depan itu berarti sudah menandakan kalau dia 1. Kemudian karbon dioksida. Nah, CO2 karbon dioksida. C-nya kan ada 1, O-nya ada 2. Berarti karbon dioksida. Bukan monokarbon dioksida. Ya. Contoh lain N2O4. N2O4. N itu adalah nitrogen karena ada 2 berarti pakai awalan di nitrogen. O-nya ada 4 berarti pakai awalan tetra berarti di nitrogen tetraoksida. Contoh lain N2O3 di nitrogen trioksida gitu ya. Coba kalau N2O5. Nah, N2O5 berarti namanya apa ini? Di nitrogen, pentaoksida. Nah, di nitrogen pentaoksida. Atau contoh lainnya adalah P2O5. P2O5, P itu adalah fosfor. Berarti apa? di fosfor pentaoksida. Di fosfor pakai F ya. Di fosfor pentaoksida. Benar ya? Nah, jadi nanti ditambahkan awalan depannya nih ya, kecuali untuk mono. Kalau mono tidak usah ditulis di depannya. Oke, untuk senyawa yang sudah umum, yang sudah dikenal ya, tidak perlu mengikuti aturan di atas. Contohnya seperti apa di sini? Ada H2O ya, air, kemudian NH3 di sini amonia, kemudian ada lagi CH4 yaitu metana. Nah, untuk pengecualian awalan Yunani tidak digunakan untuk senyawa molekuler yang mengandung hidrogen, gitu ya. Jadi kalau untuk hidrogen tidak usah menggunakan awalan Yunani. Contoh seperti tadi H2S nih. Iya, H2S. Kan harusnya dihidrogen sulfida ya. Nah, jadinya apa? Tetap hidrogen sulfida. Ini pengecualian untuk hidrogen. Selanjutnya, tata nama senyawa ion. Nah, untuk senyawa ion berarti apa ini?
ikatan yang terbentuk antara logam dan non-logam ya. Nah, berarti di sini ada nama kationnya ini dari logam, kemudian nama anionnya non-logam plus akhiran ida. Contoh di sini adalah Na. Nah, Na ini kan golongan 1A ya. Nah, kalau golongan 1A berarti dia logam. Kemudian ditambahkan dengan anion. Anionnya misalkan Cl, kan Cl non-logam ya. Tambahkan ida. Jadinya apa? Ini kan jadinya NaCl. Berarti namanya apa? Natrium klorida. Ini ya, natrium klorida. Kemudian ada lagi natrium sulfat. Oh, salah. Ini kalau ini dia untuk poliatomik. Ini untuk senyawa biner ya. Maaf, untuk muatan yang apa? Untuk muatan yang satu. Kalau muatannya satu. Ada lagi natrium klorida, kemudian kalsium klorida ya. Kalsium klorida berarti kalau kita uraikan jadinya Ca plus Cl. Cl itu kan min 1, Ca-nya plus 2. Nah, biar sama dengan 0, maka Cl-nya harus dikalikan 2. Jadi rumusnya adalah Ca, Cl, 2-nya pindah ke bawah. Jadi Ca, Cl2. Itu ya. Kalau ini untuk yang muatannya 1. Lalu bagaimana jika suatu kation memiliki lebih dari muatannya lebih dari 1? Nah, kita lihat. Ini ya. Nah, jika unsur logam mempunyai lebih dari 1 muatan atau bilangan oksidasinya, maka nama kation logam ditambahkan dengan bilangan oksidasi logam ditambah nama anion atau non-logam plus akhiran ida. Itu ya. Kita lihat tabel untuk kation. Seperti Pb2+, nah timbal. Nah, timbal ini ternyata ada timbal yang muatannya plus 2, ada yang muatannya plus 4. Kemudian ada lagi besi. Besi juga ada besi yang muatannya plus 2, ada yang plus 3. Nah, kalau misalkan lebih dari 1, ini kan muatannya ini ada plus 2, ada plus 4, berarti harus apa? Harus dituliskan angka Romawi di belakang. Contoh di sini adalah timbal 2. Nah, gitu ya. Kemudian timbal 4. Ada besi 2, ada besi 3 gitu ya. Ini muatannya plus 1 Hg berarti raksa 1. Hg plus 2 berarti raksa 2, itu ya. Kalau misalkan lebih dari 1, biloknya berarti harus dituliskan angka Romawi di belakang. Contoh, tembaga 1 oksida. Nah, tembaga 1 berarti dia muatannya plus 1, berarti Cu plus, nah, ditambahkan dengan oksida. Oksida itu kan berarti oksigen, muatannya adalah min 2 ya. Harus sama dengan 0, berarti Cu-nya harus dikalikan 2 di depan. Nah, gini ya. Jadi rumusnya Cu, nah 2-nya pindah nih, nah, karena koefisien ya, Cu2O. Ini ya, Cu2O. Jadi namanya tembaga 1 oksida. Contoh yang kedua, tembaga 2 oksida berarti Cu, karena 2 ya, berarti plus 2 dia muatannya. Oksidanya adalah 2 min. Berarti kan harus sama dengan 0 ya. Nah, ini udah sama. Berarti tinggal dituliskan saja CuO. Iya, jadi namanya tembaga 2 oksida. Sama halnya dengan besi. Besi 2 klorida berarti Fe. Fe-nya kan plus 2. Ditambahkan dengan klorida Cl. Cl-nya kan min 1. Nah, kan harus sama dengan 0, berarti dikalikan 2. Jadi senyawanya adalah Fe, Cl, 2 gitu ya. Jadi besi 2 klorida. FeCl2 sama dengan FeCl3. Berarti Fe plus 3 ditambahkan Cl min. Karena harus sama dengan 0 ya, berarti di sini 3. Berarti FeCl3. Nah, berarti besi 3 klorida. Ini kebetulan senyawa ya. Kalau ion berarti jumlah biloknya bukan 0, tergantung dari muatannya. Ini kebetulan dia tidak ada muatannya, berarti jumlah biloknya adalah 0, gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalkan namanya trivial nih ya, kan tadi namanya sesuai UPEC ya. Nah, kalau trivial gimana? Kalau trivial itu nama Latin logamnya diikuti dengan akhiran O. Akhiran O untuk apa? Untuk logam yang bermuatan lebih rendah. Nah, kalau I untuk bermuatan yang lebih tinggi.
Contoh di sini adalah FeCl2. Nah, FeCl2 kan besi 2 nih. Nah, kalau besi 2 berarti kan lebih rendah. Berarti namanya ferroklorida. Kemudian ada lagi FeCl3, berarti kan besi 3. Nah, berarti kan lebih tinggi. Nah, berarti namanya feriklorida. Itu ya. Kalau ini dia namanya nama trivial. Apa sih nama trivial? Nama trivial itu adalah nama dagang atau nama lazim. Itu ya. Contoh seperti NaCl. Kalau NaCl kan nama IUPAC-nya kan natrium klorida. Nah, kalau misalkan nama dagangnya apa? Garam dapur gitu ya. Jadi kalian nggak mungkin kalau misalkan beli, misalkan ke toko beli, saya mau beli natrium klorida. Nah, orang nggak ngerti natrium klorida apa. Tapi kalau misalkan saya mau beli garam dapur, nah orang ngerti garam dapur itu apa. Itu ya. Jadi bedanya antara nama IUPAC sama nama trivial gitu. Oke, selanjutnya beberapa jenis anion. Untuk anion sendiri di sini ada yang apa? Ada yang monoatomik. Nah, monoatomik ini seperti ini: Cl- klorida, Br- bromida, I- iodida. Ada juga poliatomik. Nah, kalau poliatomik seperti ini: oksalat ya, fosfit, fosfat, arsenit, arsenat gitu ya. Ini kan berarti ada berapa ini? 2 atom ya, ada atom C, ada atom O, atom P, atom O gitu ya. Bedanya ya. Oke, selanjutnya untuk tata nama senyawa asam. Untuk tata nama senyawa asam, nama hidrogennya itu diganti dengan asam. Jadi nama H-nya plus nama anion plus akhiran ida. Contoh di sini adalah HCl. HCl kan tadi apa? Hidrogen klorida ya. Nah, ternyata ini kan asam ya. Jadi H-nya ini diganti asam. Cl-nya adalah klor, tambahkan akhiran ida. Jadi asam klorida. Nah, itu ya. Kemudian ada HF. HF berarti hanya adalah asam, F-nya adalah fluor. Jadi asam fluorida. Kemudian ada lagi HBr. H-nya adalah asam, Br-nya adalah brom, berarti asam bromida. Ada HI berarti asam, I-nya adalah iod, tambahkan ida. Jadi asam iodida. H2S asam sulfida. Itu ya. Nah, ini kan untuk apa ini? Untuk senyawa biner, gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalkan dia poliatomik? Nah, kalau poliatomik berarti seperti ini. Ion asam ditambahkan dengan anion sisa asam, gitu ya. Sini ada H+, ditambahkan dengan PO4 3-. Biar sama dengan 0, berarti dia dikalikan 3. Nah, jadinya H3PO4. Gitu ya. Kemudian ada lagi asam sulfat. Nah, asam sulfat berarti H ya. H, kan H itu muatannya +1 ditambah SO4. SO4 muatannya berapa? Tinggal dilihat saja di tabel di sini. Nah, ini ya. SO4. Nah, ternyata muatannya -2. Nah, kita lihat berarti -2. Kan harus sama dengan 0. Nah, berarti hanya dikalikan 2. Nah, ini ya. +1 kali 2 +2. +2 dikurangi 2 adalah 0. Berarti untuk senyawanya berarti H2SO4 itu ya. Jadi kalau misalkan untuk senyawanya ini nggak usah ditulis lagi muatannya. Jadi H2 tetap H2SO4. Kalau kamu uraikan berarti harus ada ion-ionnya. Kayak HNO3 berarti asam nitrat, H3PO4 berarti asam fosfat gitu ya. Selanjutnya adalah tata nama senyawa basa. Kalau untuk basa berarti nama logam ditambahkan dengan hidroksida. Nama logam misalkan di sini ada golongan 1A ya, masih ingat ya, golongan 1A itu apa, golongan 2A itu apa, ya itu adalah logam. Nah, Na ini kan golongan 1A. Nah, logam tambahkan dengan hidroksida. Na itu natrium, berarti natrium hidroksida. Kebetulan muatannya +1, OH-nya -1. Jadi NaOH. Kemudian kalsium hidroksida. Kalsium kan muatannya +2. Nah, OH-. Nah, -1 berarti dikalikan 2, jadi -2. +2 -2 sama dengan 0, gitu ya. Jadi kalsium hidroksida. Jadi penulisannya adalah OH-nya di sini. Atau AlOH3, aluminium hidroksida. Nah, Al itu muatannya kan +3. Nah, ditambahkan dengan OH-. Karena harus sama dengan 0, maka di sini dikalikan 3. Jadi Al
OH. Nah, OH-nya kan ini karena 2 atom ya, jadi pakai tanda kurung 3. Nah, gitu ya. Beda halnya dengan gini, Al, OH 3. Ini beda ya. Kalau kayak gini berarti Al-nya 1, O-nya 1, H-nya 3. Nah, kalau ini beda. Beda ya penulisannya. Jadi nanti dilihat lagi. Kalau dalam kurung berarti O-nya 3, H-nya 3. Kalau misalkan di luar kurung berarti cuma H-nya saja yang 3 ya. Jadi kalau kayak gini salah. Yang benar adalah ini. AlOH 3 kali. Sama kayak BHOH 2 kali ya, barium hidroksida. Berarti Ba-nya plus 2 ditambah 2 OH min. Nah, gitu ya. Lalu tata nama senyawa garam. Nah, untuk senyawa garam, di sini nama kation monoatomik ditambah dengan anion poliatomik. Contoh di sini adalah NaNO2, natrium nitrit. Na-nya adalah kation monoatomik, kemudian NO2-nya adalah anion poliatomik. Jadi namanya natrium nitrit. Kemudian atau nama kation poliatomik ditambahkan dengan anion monoatomik. Atau poliatomik ditambahkan dengan anion poliatomik, gitu ya. Jadi nanti tinggal dilihat saja kation sama anionnya di tabel. Mg berarti apa? Mg PO4 3- ya ini. Jadi magnesium fosfat. Kalau kita mau buat senyawa, persamaannya seperti ini. Mg2+ ditambah PO4 3-. Nah, ini ya. Berarti ini kan beda ya. Yang ini plus 2, ini min 3. Berarti gimana? Nah, yang ini dikalikan 3. Kali silang aja. Nah, yang ini dikalikan 2. 3 dikali 2 kan plus 6. 2 kali min 3 plus 6. Min 6. Berarti harus sama dengan 0. Berarti Mg, koefisiennya pindah. Mg3, PO4, 2 kali. Nah, itu ya. Ini ya. Kalau misalkan ini karena dia anionnya poliatomik, maka dia harus pakai buka kurung nih. Buka kurung, tanda kurung ini. Kalau misalkan satu saja tidak usah. Seperti ini, HgCl. Hg plus, Hg2+ ditambah Cl min. Nah, ini kan harus dikalikan 2, berarti 2 Cl min. Berarti HgCl2 ya, gitu ya. Kalau ini tidak usah pakai kurung, nggak masalah, karena kan cuman apa, kation monoatomik sama anion monoatomik. Tapi kalau poliatomik ini harus pakai kurung ininya. Soalnya kalau nggak tidak pakai kurung nanti berbeda hasilnya, gitu ya. Contoh, misalkan saya mau buat kalium sulfat. Nah, kalium sulfat. Berarti nama kalium sulfat, berarti nama senyawanya apa? K itu kan K+, nah SO4, sulfat itu apa? SO4 ya. Berarti yang K-nya harus dikalikan 2. Nah, jadinya apa di sini? K? K apa? K2. K2? SO4. K2? K2SO4. Contoh lain, kalium sulfit. Nah, kalium sulfit. K itu apa? K+ ya, ditambahkan dengan sulfit. Sulfit itu apa? Kita lihat sulfit. Sulfit, mana ada nggak? Ah, ini ya, sulfit ya. Nah, apa ini? SO3 2-. SO3 2-. Nah, ini ya. Berarti karena jumlah ininya beda ya, berarti harus dikalikan berapa nih? Nah, biar sama dengan 0, berarti K-nya harus dikalikan 2, gitu ya. Jadi, gimana rumusnya? K, koefisiennya pindah. K2SO3. Gitu ya. Jadi K2SO3 ini adalah kalium sulfit. Kalau di sini kan ini tidak ada koefisien, jadi tidak usah pakai tanda kurung. Kalau misalkan ada koefisien, baru pakai tanda kurung.
Oke, selanjutnya adalah tata nama senyawa organik. Nah, untuk tata nama senyawa organik ini akan dipelajari lebih lanjut di kelas 12 ya, karena banyak sekali. Ini saya cuma mencantumkan contohnya saja, seperti CH4. Nah, CH4 ini adalah metana. Kemudian CONH22 kali ini adalah urea ya, nama dagangnya urea. Kemudian CH3COH itu adalah asam asetat, nama dagangnya cuka ya. CH3COCH3 itu adalah aseton. Kemudian iodoform, formaldehid, kloroform, sukrosa, glukosa, alkohol ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Belum saya absen ya. MIPA 1. Pak Bos, ada nggak? Ada, Bu. Abrar. Abrar. Ananda Syifa. Hadir, Bu. Arfan. Hadir, Bu. Aulia. Aulia. Aura. Hadir, Bu. Bu, Aulia hadir, Bu. Aulia hadir. David. Hadir, Bu. David. Hadir, Bu. Jessica. Hadir, Bu. Eva. Hadir, Bu. Hadir. Dimas. Hadir, Bu. Bisa. Hadir, Bu. Dita Amalia. Hadir, Bu. Fernando Seva. Hadir, Bu. Grace. Hadir, Bu. Hamas. Hadir, Bu. Ibnu Fakih. Hadir, Bu. Kemarin kemana Ibnu Fakih? Jalan, Bu. Ya di jalan. Kenapa kamu kok bisa di jalan? Mau kemana emang? Mau ke sekolahan? Servis HP, Bu. Servis HP. Ini aja saya lagi pakai ini, Bu. Barengan sama Dimas. Dimas Dwi. Inas. Hadir, Bu. Jeremia. Hadir, Bu. Joanna. Hadir, Ibu. Lois. Muhammad Naufal. Hadir, Bu. Muhammad Dendi. Hadir, Bu. Muhammad Jakaria. Hadir, Bu. Najwa. Hadir, Bu. Naila. Aihan. Hadir, Bu. Evina. Hadir, Bu. Rifa. Hadir, Bu. Ruth. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Sekar. Siroj. Hadir, Bu. Suita. Hadir, Bu. Tasya. Hadir, Bu. Tiwi. Hadir, Bu. Veronica. Hadir, Bu. Ira. Hadir, Bu. Yang belum dipanggil? Naila ada nggak? Lois. Abrar. Bu, Abrar ada, Bu. Oh, Abrar ada. Kemarin nggak isi itu ya? Nggak isi absen ya? Minggu lalu ya? Lupa, Bu. Ngantuk Oke, banget. jangan sampai lupa lagi ya. Ya, Bu. Oke, Lois sama Naila. Kenapa ini? Naila tadi masuk, Bu. Masuk meet, Bu. Oke, Lois. Katanya nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Nggak tahu itu. Oke deh. Naila ada, Bu. Oke. Iya, ini udah. Cuman Lois aja. Lois nggak bisa masuk. Kenapa tadi? Aduh, alasannya apa ini? Oke, setelah ini akan ada latihan. Nah, latihannya adalah ini ya.
tata nama senyawa, berilah nama senyawa untuk apa ini? Untuk di bawah ini ya. Ada K2O, CaCl2, kemudian tuliskan rumus kimia dari senyawa berikut. Minggu depan kita ulangan dulu ya, ulangan reaksi redoks. Reaksi redoks sampai dengan tata nama senyawa. Oh, berarti sampai sini ya. Tugasnya deadline-nya hari Senin. Jadi kalau bisa sudah diselesaikan biar langsung dikoreksi karena kan hari Kamisnya mau ulangan berarti tidak ada pembahasan latihan. Oke, yang belum mengumpulkan tugas ataupun latihan silahkan dikerjakan tugasnya, jangan sampai tidak dikerjakan nanti numpuk ya tugasnya. Hari ini meet kita cukup ya. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak, Bu. Oke. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.